saudara, kita akan meneruskan khotbah kita yang berjudul The Kingdom of God. Tetapi hari ini kita khusus merenungkan tentang karya salib Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Nah, kalau saudara minggu lalu saya akan sedikit menyinggung mengenai apa yang terjadi minggu lalu, yaitu bahwa kerajaan surga itu bukan kerajaan yang dengan kekuatan militer. Kerajaan surga itu bukan kerajaan yang menunjukkan kekayaan. Tetapi justru kerajaan surga adalah kerajaan yang terbalik, saudara. Dia yang mau terkemuka harus menjadi yang terkecil. Dia yang mau kalau dia mau jadi besar, dia harus melayani. Yesus yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. Yesus adalah manusia yang sejati, tetapi dia adalah Allah yang sejati. Dia bagian dari Tritunggal, tetapi dia merendahkan diri, rela mati, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Dan hari ini kita merayakan Jumat Agung, merayakan apa yang Yesus lakukan. Nah, kalau saudara belum mengikuti, ini adalah minggu yang keempat, khotbah keempat dari 12 khotbah tentang the kingdom of God. Kita hari ini berbicara khusus tentang salib Kristus, tetapi 3 minggu yang pertama kalau saudara miss, saudara bisa cek di YouTube kami, bisa download our app, sehingga saudara tidak miss. Nah, saya akan masuk hari ini yaitu salib Kristus. Katakan sama-sama, salib Kristus. Saya akan memulainya, saya langsung masuk supaya kita tidak buang waktu. Saya akan memulainya dengan sebuah tulisan yang ditulis oleh John Calvin yang berjudul The Glorious Gibbet. Ini ditulis oleh John Calvin karena ini merupakan komentari dari surat Paulus kepada jemaat Galatia, Efesus, Filipi, dan Kolose. Nah, The Glorious Gibbet. Banyak yang nggak tahu gibbet itu apa sih, Pastor? Gibbet itu adalah tiang gantungan dari kayu, saudara. Jadi kalau saudara lihat salib, saat ini salib mempunyai makna yang sangat indah. Tapi di abad pertengahan kalau orang lihat salib, orang ketakutan. Kalau orang lihat salib, orang tahu bahwa sebentar lagi akan ada orang yang dihukum secara mengerikan. Kalau orang lihat salib, mereka seakan-akan melihat sebuah hukuman yang mengerikan dan jahanam. Kalau saudara lihat salib. Tetapi sekarang kalau saudara lihat salib, salib merupakan lambang keselamatan. Dan John Calvin menulis tentang ini dan dikatakan begini, saya akan membacakan bahasa Inggrisnya. Dan kenapa saya perlu menjelaskan bahasa Inggrisnya, kemudian habis itu kita akan baca bahasa Indonesianya. Saya akan bacakan saja supaya saudara at least tahu konteks dalam bahasa Inggrisnya. For although in the cross there's nothing but curse, this was nevertheless so swallowed up by the power of the Son of God, that the cross has put on, as it were, a new nature. For there is no tribunal so magnificent, no kingly throne so stately, no show of triumph so distinguished, no chariots so elevated as the gibbet, salib, on which Christ subdued death and the devil, the prince of death. Moreover, he has utterly trodden them under his feet. Bahasa Indonesianya saya terjemahkan, ini versi saya ya. Walaupun di atas salib tidak ada yang lain selain kutukan. Saya akan berhenti di sini dulu, saya akan jelaskan kepada saudara bagaimana mengerikannya salib. Oke saudara. Orang yang disalib, dia akan digantung di atas kayu ini saudara. Dia akan dikasih paku di sebelah kanan dan kirinya. Dan kakinya ditumpuk begini saudara. Dan di tumitnya dikasih paku lagi. Sehingga kalau saudara perhatikan, dipaku di sini, dipaku di kaki, di tumitnya. Sehingga kalau saudara lihat dalam bentuk seperti ini, tubuhnya, ini bahasa Jawanya gandol. Tergantung, saudara. Saudara tahu? Jadi waktu orang disalib, waktu salib ini dinaikkan, dengan paku di sini dan paku di sini. Saudara tahu apa yang terjadi? Pertama kali yang terjadi adalah lengannya itu dislocated. Saudara tahu, kalau lengan itu kan ada begini ya saudara, itu lepas dari soketnya. Maka lengannya itu tergantung. Tubuhnya itu tergantung oleh gravitasi. Sehingga kalau orang itu mau nafas, paru-parunya itu tertekan oleh rusuknya. Sehingga dia lepas kayak begini, dia kalau mau nafas, setiap kali dia mau menaik nafas, dia harus memakai kekuatan dari tumitnya untuk ngangkat tubuhnya. Karena lengannya sudah lepas daripada soketnya. Sehingga dia gak bisa ngangkat lagi. Jadi yang harus diangkat apa?
kakinya di mana ada pakunya. Tiap kali dia angkat tubuhnya, itu darah mengalir. Jar. Jadi dia tiap kali untuk nafas. Habis itu dia habis selesai nafas, dia harus lepas lagi. Seperti itu lagi. Dan Yesus waktu disalib, dia dipukul. Dia dimahkotai duri. Dia ditelanjangi. Orang kalau disalib merupakan gambaran kutukan. Karena kemaluannya terlihat. Dan Yesus pada waktu disalib bukan hanya dia kelihatan kulitnya. Bahkan dikatakan dia tidak seperti anak manusia. Dia hanya seperti seonggok daging. Makanya waktu John Calvin tulis ini dia bilang apa? Walaupun disalib tidak ada yang lain selain kutukan. Karena dulu kalau orang lihat salib dia lihatnya kutukan. Tapi lihat apa yang terjadi. Namun demikian itu semua ditelan oleh kuasa anak Allah. Sehingga salib mengenakan seolah-olah makna yang baru. Kalau zaman dulu tidak ada orang jalan-jalan pakai kalung salib. Tidak ada. Kenapa? Karena salib adalah lambang kematian. Tetapi sekarang orang bisa pakai tanda salib. Kenapa? Karena itu adalah tanda keselamatan. Dikatakan karena tidak ada pengadilan yang begitu terhormat. Yesus diadili beberapa kali. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menemukan salahnya. Tidak ada singgasana raja yang begitu megah. Meskipun singgasananya berupa salib. Tetapi itu begitu megah karena mengubah sejarah manusia. Mengubah cara kita memandang kematian. Tidak ada kemenangan yang begitu terkemuka. Karena raja yang paling mulia rela jadi hina. Rela ditelanjangi. Supaya saudara dan saya tidak perlu takut lagi. Transparan di hadapan Tuhan yang tahu semua dosamu. Tidak ada kereta raja yang begitu mulia. Seperti tiang gantungan. Yaitu the gibbet. Di mana Kristus menaklukkan maut dan iblis, sang pangeran kematian. Sesungguhnya Yesus telah injak musuh di bawah kakinya. Hari ini saya mau berbicara bahwa salib Kristus adalah penobatan Kristus sebagai raja yang menang. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa Yesus dinobatkan jadi raja pada waktu dia itu bangkit dan naik ke surga. Tetapi hari ini Alkitab menjelaskan bukan seperti itu. Saya akan jelaskan kepada saudara bagaimana Alkitab itu setting up semuanya. Bagaimana Yesus itu sebenarnya mau dinobatkan jadi raja. Tetapi jadi rajanya bukan melalui singgasana manusia dan istana. Tetapi melalui liang kubur dan salib. Dan mahkotanya adalah mahkota duri. Nah, kita akan mulai bersama-sama. Yaitu 5 hari sebelum Jumat Agung. Yaitu Palm Sunday. Saya minggu lalu sempat khotbah sedikit mengenai ini. Tetapi kita akan baca sama-sama di Matius 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan mulai dengan ayat yang genap, ganjil. Saudara ikuti ayat yang genap, kita berbaca bersaut-sautan. Oke? Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Ayat 2 saudara. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Ayat yang keempat. Katakanlah kepada putri Sion, lihat siapa saudara? Rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ayat 6 saudara. Ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa kedai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Ayat 8 saudara. Sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus yang mengikutinya dari belakang berseru kepadanya, Hosana bagi anak Daud. Perhatikan. Anak Daud. Saya berkhotbah di minggu yang kedua mengenai anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ayat 10.
Gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Ayat 11 baca sama-sama. Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, ini adalah setting di mana kalau saudara baca ini, maka saudara akan melihat ini seperti sebuah parade di mana Yesus akan dinobatkan menjadi raja. Betul ya saudara ya? Saudara bisa melihat bahwa ini ada patternnya. Dan kalau saudara lihat, dikatakan di sini ada yang teriak, Hosana bagi anak Daud. Masih ingat? Di minggu yang kedua saya berbicara bahwa silsilah Yesus ada 2 nama besar yang disebutkan sebagai nenek moyang Yesus. Yang pertama adalah Yesus dikatakan anak Abraham. Karena merupakan janji Abraham, janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunanmu dari keturunanmu lah seluruh bangsa akan mendapatkan berkat. Berbicara mengenai Yesus. Dan dikatakan bahwa dari keturunan Daud, anak Daud, ada raja yang akan dinobatkan menjadi Mesias. Yang akan mengembalikan kejayaan bangsa Israel. Dan pada waktu itu semua berpikir bahwa inilah sang Mesias. Dan kalau saudara lihat dikatakan Hosana bagi anak Daud. Hosana bahasa aslinya artinya selamatkan kami. Saudara, ini sangat profetik ya saudara ya. Ini merupakan suatu nubuatan. Orang-orang berpikir Hosana bagi anak Daud. Hai anak Daud, Yesus orang Nazaret, anak Daud yang akan jadi raja. Selamatkan kita. Mereka berpikirnya apa? Ini adalah raja yang akan menyelamatkan mereka dari kekuasaan kekaisaran Romawi. Karena mereka saat itu ditindas dan mereka berpikir orang ini menjadi harapan kami. Nah, ada sesuatu yang berbeda. Apa yang terjadi? Kalau saudara lihat selama hidup Yesus, saya bisa simpulkan pelayanan Yesus selama 3 tahun, 3,5 tahun itu merupakan suatu pengumuman tentang nilai kerajaan. Yesus memberikan nilai-nilai kerajaan yang sangat berbeda dengan nilai-nilai dunia. Yesus bilang kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus jadi yang terkecil. Kalau kamu mau anak manusia ini bukan datang untuk dilayani, tetapi anak manusia datang untuk melayani. Yesus itu selalu cerita mengenai nilai-nilai yang completely beda. Yesus berkata, seluruh otoritas Tuhan sudah ditaruh kepadaku. Tetapi bukan dia memerintah, malah dia mencuci kaki murid-muridnya. Ini merupakan nilai kerajaan yang sangat berbeda. Minggu lalu makanya saya bilang, nilai kerajaan itu bertolak belakang. Kalau saya bisa kembali ke papan, bahwa dulu Taman Eden, surga dan bumi itu menjadi satu. Kalau kita berpikir bahwa bumi dan surga ini terpisah, itu karena dosa. Kita sudah lihat bahwa awalnya, pada mulanya, Allah menciptakan the heavens and the earth. Disitulah ada Taman Eden. Itulah namanya the creation. Katakan sama-sama, the creation. Itu awalnya sangat baik. Tadi saya sangat diberkati dengan spoken word itu ya tadi ya. Puisi dan sajak yang diberikan oleh Creative Ministry. Bagaimana Tuhan itu menciptakan semuanya sempurna. Dan yang menjadi raja itu memang Allah Tritunggal. Dan yang menjadi pengelola itu adalah Adam dan Hawa. Tetapi apa yang terjadi? Kejadian 3 berkata bahwa dosa itu terjadi. Sehingga ada keterpisahan antara bumi dan surga. Ada keterpisahan antara manusia dengan Allah. Kemuliaan Allah hilang. Ada dosa. Sekarang manusia rusak, bobrok, depravity. Total depravity. Itulah sebabnya setelah the creation adalah the fall. Katakan sama-sama, the fall. Dan itu saudara lihat di kejadian 4 sampai ke kejadian 11. Saudara lihat itu ceritanya manusia makin jahat. Itulah sebabnya ada air bah. Itulah sebabnya Tuhan memilih Nuh bersama dengan keluarganya. Sem, Ham, dan Yafet. Sehingga akhirnya sekarang itu menjadi bangsa-bangsa, suku-suku bangsa di seluruh bumi. Tapi akhirnya ada menara Babel. Sehingga manusia ini memang kalau rusak, bobrok, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi puji Tuhan ada inisiatif Tuhan. Di kejadian 12 Tuhan memilih Abraham. Disitulah melalui Abraham ada rencana penebusan Tuhan. Sehingga mulailah proses redemption. Katakan sama-sama, the redemption. Dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Sampai Israel, Musa, Daud. Sampai keturunan Daud, Yusuf, dan Maria sampai akhirnya Yesus. Ini adalah rencana penebusan Tuhan. Dan orang sudah tahu kalau ngomongin anak Daud, ini ngomongin raja yang akan membebaskan kita semua. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi kok raja ini yang baru dielulukan 5 hari kemudian
dia ditangkap, dia diadili, dia ditelanjangi, dia dikasih mahkota duri, dia dipukuli. Makanya waktu itu Petrus bingung. Waktu Yesus bilang sama murid-muridnya, aku sebentar lagi akan ditangkap. Petrus bingung. Tidak akan terjadi sekali-kali. Aku akan melindungi engkau. Yesus bilang begitu. Petrus bilang begitu kepada Yesus. Tapi Yesus bilang, kamu akan menyangkal aku. Wah, bingung makanya Petrus. Kenapa? Karena raja ini bukan raja yang seperti raja biasanya. Dan kalau saudara lihat, kenapa kok bisa raja ini mau melakukan ini semua? Nah, hari ini saya nggak akan panjang-panjang. Ada begitu banyak ayat yang menunjukkan bahwa sebenarnya Yesus itu dinobatkan sebagai raja di atas kayu salib. Sebenarnya kita suka merayakan kebangkitan Yesus. Tetapi kematian Yesus ini sangat luar biasa. Karena itu hari ini saya mau kita merenungkan itu. Di Ibrani 2 ayat 9 sampai 10, jawabannya di sini. Jawabannya di sini. Dikatakan bahwa Tuhan itu memahkotai Yesus dengan kemuliaan dan hormat justru bukan pada saat dia bangkit, tetapi pada saat dia mengalami penderitaan maut. Dikatakan begini, tetapi dia, siapa dia? Yesus. Yang untuk waktu yang singkat dibuat menjadi lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena apa saudara? Penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat supaya, baca sama-sama supaya, 1, 2, 3, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ayat yang 10 saya akan bacakan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu diciptakan, dijadikan. Jadi ini penulis dari Ibrani berbicara bahwa Yesus itu adalah bagian dari Allah Tritunggal. Terus dikatakan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan. Dengan apa saudara? Penderitaan. Jadi kalau saya bisa simpulkan adalah Yesus dimahkotai kemuliaan dan hormat oleh karena dia mengalami penderitaan maut untuk saudara dan saya. Saudara, disinilah kalau saudara lihat salib seperti yang dikatakan John Calvin, maknanya sekarang berbeda. Saudara, saya dengarkan saya. Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Dia tidak bisa melihat kalau ada dosa. Dosa dengan kekudusan tidak bisa campur. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu maha adil. Kita berdosa, manusia berdosa. Dosa kecil, dosa besar itu sama. Saudara nyolong 500 rupiah sama korupsi 5M atau 500M di depan Tuhan tetap mencuri. Saudara, saudara mau curi bolpen, mencuri waktu, atau mencuri uang, atau mencuri puluhan M, itu sama saja saudara. Karena di hadapan Tuhan dosa adalah dosa. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu sudah marah sama saudaramu, apa bedanya kamu dengan sang pembunuh? Karena kamu sama saja dengan pembunuh. Siapa dari antara kita yang tidak pernah marah sama saudaranya? Tidak pernah marah sama manusia yang lain? Mungkin Anda di dalam perjalanan ke sini sudah marah sama orang yang motong mobil Anda. Kita sudah dibilang pembunuh. Jadi kalau orang yang sudah berdosa di hadapan Allah, Allah itu maha adil, maka dosa kita harus dihukum. Tetapi Tuhan itu kalau saudara lihat salib itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Dia itu juga adalah Allah yang maha kasih. Dikatakan firman Tuhan bahwa di 1 Yohanes 4 bahwa Allah adalah kasih. Kasih itu bukan hanya yang Allah lakukan, tetapi dia itu kasih. Jadi kasih itu bagian dari atributnya Tuhan. Bukan hanya karakternya Tuhan, tetapi dia adalah kasih. Amin saudara. Jadi dia tidak mau menghukum saudara. Tetapi yang namanya kekudusan campur sama dosa tidak bisa. Disinilah kemuliaan salib. Disinilah kehebatan dan kuasa salib melalui penderitaan maut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Waktu saudara lihat salib. Saudara lihat
bahwa Tuhan itu adil. Dia tidak bisa melihat dosa. Dia tidak bisa meluputkan saudara dari dosa. Jadi apa yang dia lakukan? Dia menghukum anaknya sendiri. Dia membiarkan anaknya menanggung semua dosa saudara. Kebobrokan saudara, kebohongan kita, kekorupan kita, kedengkian kita. Semua perjinahan kita, pikiran-pikiran yang kotor yang ada dalam diri kita. Itu semua ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Karena dia mengasihi saudara, dia tidak mau menghukum saudara. Makanya dia menghukum anaknya sendiri. Supaya kasih dan keadilan Tuhan itu ketemu dan bersinggungan di dalam salib. Sehingga waktu saudara melihat salib, benar memang awalnya adalah tahta yang penuh dengan kutukan. Benar awalnya tahta yang penuh dengan lumuran darah. Tahta yang penuh dengan penderitaan. Tetapi waktu Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang terjadi? Waktu itu ada sebuah sobekan yang terjadi di dalam bait Allah. Karena dari atas ke bawah, tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu tersobek. Karena dulu tidak boleh sembarangan orang menghadap Tuhan. Karena dia pasti hangus oleh kekudusan Tuhan. Tetapi melalui karya Yesus Kristus, sobek, akses sekarang terbuka. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Bukan kita yang disuruh pergi untuk menemui roh Tuhan. Tetapi roh Tuhan yang masuk di dalam hidup kita melalui karya salib Kristus. Ini merupakan kabar baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Yesus dimahkotai kemuliaan dan hormat. Karena dia menderita supaya saudara dan saya tidak lagi menderita hukuman dosamu. Ini merupakan kabar baik. Itulah sebabnya ada seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer, dia berkata begini, a king who dies on the cross must be the king of a rather strange kingdom. For while the kingdoms of this world are built by force, the kingdom of God is founded by grace. Dikatakan bahwa seorang raja yang mati di kayu salib pastilah raja dari kerajaan yang berbeda. Aneh, karena sementara kerajaan dunia ini dibangun dengan kekuatan militer, kesombongan manusia, kemewahan, kekayaan. Tetapi kerajaan Allah dibangun atas dasar anugerah, kasih, karunia. Itulah sebabnya kekristenan bukan tentang perbuatan manusia, tetapi tentang inisiatif Tuhan. Itulah sebabnya kekristenan ini sola gratia. Hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini kalau saudara ada di sini, kita tidak bisa bermegah atas kemampuan kita beribadah. Kalau saudara ada di sini, mungkin ada beberapa dari saudara seperti anak yang hilang. Anda sudah lari dari Tuhan, tetapi hari ini somehow ada orang yang bawa Anda dan Anda mau ke gereja karena ini Jumat Agung. Ada sebuah message buat Anda. Tuhan sedang mengejar Anda. Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya. Aku memikirkan kamu. Makanya Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yang setuju katakan amin. Melalui karya salib kita dapat melihat Tuhan benci dosa. Melalui karya salib kita melihat Tuhan mengasihi orang berdosa. Melalui karya salib Tuhan mengampuni pendosa. Dan Tuhan mengalahkan kutuk dosa. Amin saudara. Ini merupakan sesuatu kabar baik. Saya berdoa pada waktu nanti kita mengambil perjamuan kudus, saudara mengerti maknanya. Bahwa ada pertukaran tempat. Itulah sebabnya tadi waktu di dalam spoken word saja disebutkan nama Barabas. Seakan-akan Barabas itu menyela cerita Yesus. Barabas itu tiba-tiba masuk di dalam cerita Yesus. Dan orang disuruh memilih antara Barabas dan Yesus. Siapa yang mau kamu bebaskan? Dan semua orang bilang, Barabas, bebaskan Barabas. Apa? Pontius Pilatus bilang, apa yang harus aku lakukan terhadap orang ini? Kejahatan apa yang orang ini lakukan? Orang bilang, salibkan dia. Salibkan dia. Mungkin saudara mendengar cerita ini hanya dari pihak ketiga. Saudara berpikir bahwa kok payah ya orang Israel itu ya. Parah loh. Dia itu gak tahu diri, kurang ajar. Kasihan loh Yesus itu. Tapi saudara tahu gak ini kenapa harus terjadi? Karena Barabas adalah seorang penyamun. Dia adalah seorang penjahat. Dia adalah seorang yang terkenal. Karena kejahatannya dia pembunuh. Bahkan dia pemberontak. Siapa Barabas itu? Kalau saudara mau jujur, bukankah kita ini juga pemberontak di hadapan Tuhan? Barabas itu kita. Orang berdosa itu kita. Ada pertukaran tempat yang terjadi. Yesus diserahkan dan disalib. Supaya Barabas saudara dan saya
dapat dibebaskan, menerima kehidupan yang kekal. Kalau saudara bisa bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, dan Tuhan bisa bilang, aku mengampuni kamu, itu harganya sangat mahal. Karena apa? Itu butuh salib untuk membayar hutang dosa saudara. Itulah sebabnya hari ini, biarlah kita menghargai apa yang Yesus Kristus sudah lakukan. Amin, saudara. Nah, mungkin saudara tanya, oke pastor, saya tahu, artinya apa? Kalau memang Tuhan itu benar-benar dinobatkan menjadi raja. Saudara lihat ya di sini, Yesus Kristus membawa kerajaannya. Lihat ini ya, bumi dan surga terpisah. Sekarang ada sebuah tumpang tindih. Ada surga di bumi dan saudara ada di sini. Saudara ada di sini. Dan saudara ada di sini karena apa? Kristus. Saudara memang hidup di dunia. Firman Tuhan berkata, kamu hidup di dunia tetapi kamu bukan orang dunia. Yang setuju katakan amin. Ya, ada kerajaan surga yang tinggal di sini. Yesus dimahkotai duri tahtanya salib supaya saudara dan saya tukar tempat. Dia yang dihukum supaya saudara dan saya dibebaskan. Dan saudara memiliki kerajaan surga. Makanya tadi ada sobek tirainya. Supaya saudara memiliki kerajaan surga. Nah, ini apa artinya bagi kita? Hanya dua hal. Saya akan secara cepat aja. Yang pertama, saudara. Karya salib Kristus memberikan pandangan yang benar tentang kuasa kerajaan. Saudara, saya mau bicara keras menentang teologi kemakmuran. Karena kalau ngomong kuasa kerajaan, biasanya yang diberitakan di gereja-gereja. Saudara memiliki kerajaan surga, maka saudara akan jadi kaya, sangat kaya, dan semakin kaya. Saudara, kalau itu memang benar, maka Yesus akan jadi orang yang miliarder dan bilioner. Betul atau tidak? Yesus berkata apa? Anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Murid-murid Yesus tidak ada satupun dari hidup mereka yang menjadi orang yang penuh dengan kekayaan, punya jet pribadi, punya Lamborghini, punya emas batangan yang ditaruh di brankasnya. Nggak ada, saudara. Tetapi dikatakan bahwa mereka sangat kaya. Kenapa? Karena mereka punya Yesus Kristus. Kalau saudara memiliki kuasa kerajaan itu bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri. Karena apa yang saudara miliki itu semua karena anugerah. Anak-anakmu, istrimu, perusahaanmu, semua yang kita miliki itu adalah titipan Tuhan. Apa yang kita miliki itu bukan milik kita sendiri. Itulah sebabnya dari 5 sola itu dikatakan sola gratia, only because of grace. Hanya karena kasih karunia. Sola fide, hanya karena iman. Solus Christus, hanya karena Kristus. Sola scriptura, hanya karena firman Tuhan. Kita hidup oleh firman Tuhan. Yang terakhir ini yang menjadi pola hidup orang-orang yang memiliki kuasa kerajaan. Kita bukan hidup untuk selfish, tetapi Tuhan ingin kita hidup selfless untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang saudara miliki, biarlah saudara sadar, kuasa kerajaan itu bukan untuk membuat nama kita besar, membuat kita jadi kelihatannya orang hebat, tetapi untuk membuat nama Tuhan di atas segala Tuhan masyhur, supaya kita hidup untuk kemuliaannya. Soli Deo Gloria. Yang setuju katakan amin. Biarlah saudara sadar bahwa apa yang saudara miliki itu bukan milik saudara sendiri, tetapi ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya Petrus itu sempat bingung. Petrus marah, Yesus kenapa kamu harus mati? Yesus membiarkan dirinya. Apakah Yesus bisa membalas orang-orang yang menyiksa dia? Bisa, tetapi dia diam. Seperti anak domba yang dimasukkan di dalam tempat pembantaian. Kenapa? Karena dia melakukannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia melakukannya untuk saudara. Itulah sebabnya kalau kita ngomongin upside down kingdom, yang terbesar harus menjadi yang terkecil. Orang yang mau menyelamatkan nyawanya justru kehilangan nyawanya. Itulah semuanya terbalik. Yesus bilang semua otoritas surga dan bumi diberikan Bapa kepadaku. Dia bukan malah bosi, dia mencuci kaki murid-muridnya. Itulah Yesus. Kita bukan hanya mengikuti teladan Yesus, tetapi hidupmu bukannya kamu lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam kamu. Anugerah Yesus yang sudah diberikan kepada kita, biarlah kita juga menjadi orang-orang yang menyalurkan anugerah-anugerah itu kemanapun kita pergi. Yang setuju katakan amin.
Kalau tadi kita sudah baca di Yesaya 53 dikatakan, penyakit kita ditanggungnya. Kesengsaraan kita dipikulnya di atas kayu salib. Dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Dia dihukum karena kita. Ini semua masalah umat manusia, saudara. Kalau kita disembuhkan, itu semata-mata karena Yesus menanggung sakit penyakit kita. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara disembuhkan, artinya dengan kesehatan saudara, biarlah saudara gak hidup buat diri saudara sendiri, tapi saudara hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara sudah diampuni dosanya, saudara menerima pengampunan, kita ini perlu belajar untuk mematikan manusia lama, aku. Manusia itu sangat prideful ya saudara. Ada orang mengkhianati kita, kita gak seneng. Saudara sampai gak ngomong. Teman, sahabat sampai gak enakan. Halo? Siapa kita punya hak untuk melakukan itu? Bukankah kita semua sudah mengkhianati Tuhan? Bukankah kita semua sudah berlaku tidak adil? Tetapi Tuhan yang penuh dengan anugerah kasih karunia, kita diampuni. Orang-orang yang sudah diampuni seperti kita, biarlah kita membawa pengampunan kemanapun kita berada. Kuasa kerajaan sudah ada di dalam diri Anda. Maka Anda mampu untuk mengampuni orang yang mengkhianati kamu. Maka engkau mampu mengampuni orang yang berlaku tidak adil buat kamu. Karena Tuhan sudah diperlakukan tidak adil, maka kamu pun juga bisa. Bukan karena kekuatanmu. Kalau saudara bisa mengalami sukacita, saat kita mengalami sukacita, berilah penghiburan kepada orang lain yang mengalami penderitaan. Kalau saudara sudah berdamai dengan Tuhan, jadilah orang-orang yang membawa damai. Yang setuju katakan amin. Ini loh saudara. Biarlah saudara sadar, kuasa kerajaan itu bukan untuk dirimu sendiri. Kalau saudara menganggap kuasa kerajaan itu untuk memperkaya diri, maka saudara belum orang Kristen. Itulah teologi kemakmuran. Tuhan hanya menjadi sarana supaya aku diberkati. Itu bukan kekristenan. Surga tidak akan dipenuhi dengan orang yang takut masuk neraka. Tapi surga akan dipenuhi dengan orang-orang yang cinta Tuhan karena mereka sadar Tuhan lebih dulu cinta mereka. Amin saudara. Yang kedua, yang terakhir. Karya salib Kristus memberikan pandangan yang benar mengenai penderitaan dan pergumulan yang kita alami di dunia saat ini. Saudara, kenapa ada yang nanya sama saya, Pastor ini kan terkenal grace preacher. Kenapa sih pastor ini kok selalu ngomong penderitaan akhir-akhir ini? Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, saya mengasihi saudara. Itulah sebabnya saya cerita tentang penderitaan. Kenapa? Tidak ada tembok yang tinggi, cukup tinggi untuk Anda bangun, untuk Anda bisa menghindari penderitaan. Kalau selama saudara hidup di dalam dunia dan selama hidup saudara di dalam daging, saudara pasti akan mengalami penderitaan, pergumulan dan masalah. Saya mau nanya sama saudara di sini, ada yang gak punya masalah? Tak doa no. Sungguhan saudara, semua punya masalah ya saudara. Kenapa? Kita masih tinggal di dalam dunia. Kalau saya gak ngomongin masalah, dan saya bilang kalau ikut Yesus masalahmu hilang. Siapa yang bilang? Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara ayatnya. Yesus gak pernah bilang gitu loh saudara. Tetapi saudara, melalui penderitaan Yesus, melalui karya salib Yesus Kristus, dia menderita, dia dikhianati, dia disiksa, dia mengalami pencucuran darah, dia mengalami kesendirian. Saudara tahu apa yang terjadi Yesus dengan 12 muridnya? Gak ada satupun yang ada di kaki salib. Semuanya lari, cuman ada Yohanes yang nganterin mamanya. Mungkin Yohanes pun harus terpaksa nganterin mamanya. Semuanya ngibrit, saudara, lari. Yesus sendirian. Dia gak ada yang bersama dengan dia. Dia mengalami itu supaya waktu saudara sendiri, waktu saudara seakan-akan tidak ada yang mengerti saudara, waktu saudara ditolak, waktu saudara dikucilkan, waktu saudara disalah mengerti, difitnah, saudara mengalami sakit penyakit yang orang lain tidak bisa tanggung, saudara tetap bisa berbahagia karena Yesus sudah pernah mengalaminya bersama dengan saudara. Yesus itu bukan naik ambulans, dia cari, oh ada yang doa, minta tolong, dia ke sana. Enggak, dia sudah bersama dengan saudara di dalam setiap badai saudara. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Daud berkata, karena engkau besertaku.
Daud itu cuma bilang perjanjian lama. Karena waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan melalui Pentakosta. Saudara dan saya sekarang memiliki Yesus. Jadi hari ini saya berdoa supaya saudara sadar. Saudara tetap bisa berbahagia meskipun saudara mengalami penderitaan. Karena ada damai sejahtera. Karena saudara memiliki Yesus. Dan Yesus adalah harta yang paling mulia. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 saya pernah baca ini di iman yang tak tergoyahkan kira-kira sebulan yang lalu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa kamu dapat menanggungnya? Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Dia sudah berdarah buat saudara. Dia sudah menanggungnya. Waktu dia berkata sudah selesai. Dulu betapa ribetnya orang ketemu Tuhan. Harus lewat imam, harus sembelih. Tetapi imam besar kita katakan kepada kita, I will do what you cannot do. Sehingga apapun yang saudara alami, saudara akan bisa menanggungnya. Amin saudara. Ada sebuah kata-kata yang di atas kayu salib yang menarik perhatian saya dan saya mau sharekan lagi kepada saudara. Waktu dia ada di atas kayu salib dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan waktu dia berkata seperti itu pertama kalinya Yesus memanggil Bapa di surga bukan dengan kata Bapa. Dia memanggil kata Allahku. Kenapa dia bilang Allahku? Waktu itu seakan-akan, karena waktu dia berkata seperti itu, langit itu gelap, ada gempa bumi. Sampai prajurit Romawi itu bilang, siapakah orang ini? Apakah dia benar-benar anak Allah? Allah huruf kecil, seperti anak dewa. Karena orang Romawi gak tahu siapa Yesus. Karena ada suatu reaksi dari alam, ada suatu reaksi dari surga. Bumi gelap, padahal itu lagi sore-sore, siang-siang. Apa yang terjadi? Seakan-akan Yesus terpisah dari Allah. Sehingga dia harus menanggung semua dosa saudara. Semua kutuk-kutuk dosa dia tanggung. Sehingga Yesus itu begitu pekat dengan dosa. Sehingga sepertinya seakan-akan, masih ingat ini? Manusia dengan surga terpisah karena dosa. Dan waktu itu Yesus menanggung dosa Adam. Dosa saudara, dosa saya, masa depan, masa lalu, masa sekarang. Dia tanggung. Supaya dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya Tuhan, Bapa di surga bisa bilang sama saudara, anakku, anakku, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Yesus ditinggalkan supaya tidak pernah sedetik pun saudara dan saya ditinggalkan. Itulah sebabnya melalui penderitaan apapun, penderitaan yang ada di dalam dunia ini, Paulus berkata, penderitaan yang aku alami di dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang sudah diberikan Bapakku di surga. Itulah sebabnya saudara hari ini, apa yang saudara sedang hadapi? Apa yang menjadi penderitaanmu? Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Ada suara dari surga, anakku, anakku, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Yesus di atas kayu salib pernah ditinggalkan. Tetapi hari ini, saudara dan saya tidak akan pernah ditinggalkan. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus. Ini adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara tahu waktu kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saya undang untuk yang bertugas bisa maju ke depan. Waktu kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, perhatikan saya. Roti dan anggur itu menunjukkan bahwa kita semua bersekutu dengan kematian Kristus. Saya kasih contoh saya. Michael, manusia lama, sudah mati bersama dengan Kristus. Michael yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan dosa, penuh dengan kegagalan, itu sudah ditanggung, sudah ditebus oleh kuasa Kristus. Yang setuju katakan amin.
Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Saudara mengalami kelahiran baru. Waktu saudara makan roti dan anggur, saudara bersekutu dengan kematian Kristus. Dan saudara mengucap syukur bahwa saudara adalah manusia baru di dalam Yesus. Amin saudara. Itulah sebabnya hari ini saudara gak perlu takut. Makanya Rasul Paulus berkata di Roma 8, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Tidak ada yang bisa memisahkan. Anugerah kasih karunia-Nya sempurna untuk kita. Ada satu ayat yang mau kita baca. Lihat, ini Yesus bilang. Teologi kemakmuran itu ngawur saudara. Siapa bilang saudara gak akan menderita? Ini bukan Pastor Mike yang ngomong. Yohanes 16 ayat 33b. Lihat, baca sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam dunia ini kamu pasti menderita. Tetapi kuatkanlah hatimu. Karena aku sudah mengalahkan dunia ini. Amin saudara. Salib adalah tanda. Salib adalah tanda. Dia sudah menang. Itulah sebabnya saudara dipanggil lebih dari pemenang. Amin saudara.